Sebelum kita mengenal apa itu brusellosis, kalian udah pada tahu belum sih zoonosis dan whitehead itu apa? Jadi, zoonosis merupakan infeksi yang ditularkan oleh hewan vertebrata kepada manusia. Nah, teman-teman tahu nggak dulunya zoonosis ini hanya menginfeksi hewan, kemudian bisa menularkan ke manusia. Sedangkan whitehead merupakan pendekatan yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi brusellosis itu apa sih? Brusellosis atau penyakit Beng adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Bakteri ini menginfeksi hewan ternak seperti sapi, babi, kambing, domba, dan anjing. Nah, penularan brusellosis pada manusia biasanya terjadi akibat kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, seperti memakan atau minuman produk dari hewan yang terinfeksi atau menghirup bakteri Brucella yang ada di udara. Masuk ke etiologi brusellosis. Infeksi brusellosis disebabkan oleh bakteri genus Brucella. Bakteri ini merupakan jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Brucellaceae kelas Alpha Proteobacteria. Ada beberapa jenis bakteri Brucella yang dapat menularkan penyakit, yaitu Brucella abortus, Brucella melintensis, Brucella suis, Brucella ovis, Brucella canis, Brucella ceti, Brucella pinnipedialis, Brucella neotomae, Brucella microti, dan Brucella inopinata. Nah, Brucella abortus, melintensis, suis, ovis, dan canis ini merupakan jenis Brucella yang umum menginfeksi hewan domestik. Untuk Brucella abortus, ini paling umum dijumpai pada sapi atau bisa juga pada kerbau dan bison. Sedangkan untuk jenis Brucella yang mempunyai potensi untuk menginfeksi manusia itu diantaranya ada Brucella abortus, Brucella melintensis, Brucella suis biovars 1-4, Brucella canis, Brucella ceti, dan Brucella inopinata. Next, kita lanjut ke epidemiologi penyakit brusellosis. Penyakit ini menyebabkan lebih dari 500.000 infeksi per tahun di seluruh dunia. Ada beberapa wilayah yang endemis brusellosis. Di mana aja tuh? Ada di cekungan Mediterania, Jazirah Arab, India, Meksiko, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Di Arab Saudi, terdapat 60% kasus terjadi pada pria usia 13 hingga 40 tahun yang bekerja di peternakan. Di Yordania, mayoritas penderita brusellosis berusia di bawah 24 tahun. Kemungkinannya akibat konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, di Indonesia ada beberapa wilayah dengan prevalensi brusellosis tinggi. Di antaranya ada Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Lanjut ke gejala klinis brusellosis. Gejala awal brusellosis yang umum muncul itu meliputi demam, berkeringat, malaise atau rasa tidak enak badan, hilang nafsu makan, sakit kepala, nyeri otot, sendi atau punggung, dan kelelahan berlebih. Selain itu, ada gejala lain yang bisa muncul berulang, seperti demam hilang timbul, radang sendi, pembengkakan pada testis dan daerah skrotum, infeksi jantung, dan gangguan neurologis seperti kehilangan ingatan, kebingungan, mudah tersinggung, dan depresi. Dan komplikasi lain yang mungkin terjadi adalah pembesaran hati dan limfa akibat infeksi yang berlangsung lama. Next, kita lanjut ke riwayat alamiah penyakit brusellosis. Tahap yang pertama adalah tahap rentan. Pada tahap ini sudah ada interaksi antara host dan agent, tapi bakteri Brucella ini belum masuk ke dalam tubuh. Kelompok rentan ini diantaranya adalah individu dengan imunitas rendah seperti bayi, lansia, dan ibu hamil. Dan risiko akan meningkat pada peternak, dokter hewan, dan konsumen produk hewani. Kemudian masuk ke tahap subklinis.
Pada tahap ini, bakteri Brucella sudah masuk ke dalam tubuh, tapi belum menimbulkan gejala. Masa inkubasi bakteri Brucella antara 1 minggu hingga 2 bulan, rata-rata 2-4 minggu. Lanjut ke tahap klinis atau tahap bergejala. Pada tahap ini sudah muncul gejala-gejala awal atau bisa juga muncul gejala berulang, seperti yang sudah aku sampaikan pada pembahasan gejala klinis sebelumnya. Lanjut ke tahap akhir. Pada tahap ini, penderita bisa sembuh total jika mendapatkan pengobatan yang tepat. Bisa juga menjadi kronis seperti artritis, endokarditis, kelelahan kronis, dan pembengkakan organ karena tidak diobati. Atau bisa juga berujung pada kematian. Tapi kematian akibat brucellosis ini tergolong rendah, yaitu kurang dari 2% kasus. Lanjut ke segitiga epidemiologi brucellosis. Agen dari penyakit brucellosis adalah bakteri Brucella sp. Ada 4 spesies yang menetap pada hewan dan menginfeksi manusia, yaitu Brucella abortus pada sapi, Brucella blindensis pada kambing dan domba, Brucella suis pada babi, dan Brucella canis pada anjing. Host dari penyakit brucellosis adalah manusia yang mengonsumsi daging mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Ada beberapa kelompok rentan, yaitu dokter hewan, pekerja laboratorium, dan pekerja kandang. Dan yang terakhir, environment. Faktor lingkungan yang mempengaruhi diantaranya adalah riwayat konsumsi produk susu yang tidak dipasteurisasi, tinggal di daerah pedesaan yang kontak langsung dengan hewan ternak, kebiasaan konsumsi susu rebus yang mungkin tidak mencapai suboptimal untuk membunuh bakteri, dan kontaminasi lingkungan oleh kotoran hewan di daerah terpencil. Kita lanjut ke cara penularan brucellosis pada manusia. Yang pertama, kontak langsung dengan hewan seperti menyentuh hewan yang terinfeksi atau terkena cairan tubuhnya seperti cairan vagina dan sperma, darah, plasenta, urin, janin, atau luka yang terbuka. Yang kedua, konsumsi produk yang terkontaminasi seperti konsumsi susu mentah, keju, atau daging dari hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, penularan tidak langsung seperti menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi Brucella. Yang keempat, menghirup agen yang terbawa udara. Kelompok rentan ini antara lain adalah pekerja di rumah pemotongan hewan dan fasilitas pengolahan daging. Yang kelima, bahaya pekerjaan. Di antaranya ada tukang daging, dokter hewan, pekerja laboratorium, dan peternak. Yang keenam, penularan intrauterin, yaitu penularan dari ibu yang terinfeksi ke bayi dalam kandungan. Penularan pada hewan yang pertama bisa melalui kontak langsung, seperti pedet atau anak sapi yang menyusu induk yang terinfeksi. Kedua, peralatan kandang yang terkontaminasi, seperti ember, botol minum, pakan, atau alat penyemprot yang terkena cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, melalui vektor seperti lalat dan caplak yang dapat menjadi perantara penyebaran Brucella. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara mencegah brucellosis dengan pendekatan One Health. Kita bahas dulu ya pencegahan pada hewannya. Yang pertama, kita dapat melakukan survei aktif pada populasi hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, babi, dan anjing. Yang kedua, melakukan vaksinasi RB51 pada hewan ternak terutama pada sapi dan kambing. Yang ketiga, yaitu melakukan isolasi atau eliminasi hewan yang terinfeksi brucellosis. Yang keempat, yaitu melakukan pengaturan lalu lintas, karantina, dan pemeriksaan hewan antar wilayah. Lanjut ke pencegahan pada manusia nih, gak kalah penting loh. Langkah yang pertama, yaitu memberikan edukasi kesehatan mengenai brucellosis kepada peternak, pekerja hewan, dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan APD bagi pekerja berisiko seperti dokter hewan dan peternak. Yang ketiga, dokter hewan harus berhati-hati saat menangani vaksin agar tidak tertusuk jarum. Dan yang keempat, yaitu menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi. Dan yang kelima, yaitu hindari konsumsi daging setengah matang dan susu tanpa pasteurisasi. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan kebersihan pribadi termasuk mencuci tangan setelah kontak dengan hewan.
Nah, terakhir dari sisi lingkungan nih, langkah yang pertama yaitu menjaga kebersihan peternakan dengan membuang limbah hewan dengan benar. Langkah yang kedua yaitu melakukan desinfeksi area terkontaminasi cairan tubuh hewan. Terus, gimana sih penerapan konsep One Health di Indonesia? Jadi, Indonesia menerapkan konsep One Health lewat unit koordinasi dan komite zoonosis. Tantangan One Health di Indonesia berupa koordinasi antar sektor dan keterbatasan dana. Nah, sekarang kita lihat gimana sih penerapan One Health di tingkat global. Secara global, OHJVI 2022 sampai 2026 oleh FAO, UNIV, WHO, dan WOAH mendukung One Health melalui 6 tindakan. Tindakan yang pertama yaitu perkuat kapasitas One Health untuk sistem kesehatan. Yang kedua, kurangi risiko wabah zoonosis baru dan berulang. Yang ketiga, kendalikan penyakit zoonosis endemik dan tropis terabaikan. Yang keempat, perkuat penilaian dan komunikasi risiko pangan. Yang kelima, atasi resistensi antimikroba. Yang keenam, integrasi lingkungan dalam One Health. Oke, segitu dulu ya buat video kali ini. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, boleh banget nih di-share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu lagi dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih sudah menonton.